Eu quero com gosto de quero mais. Vai, bola pai, novinha vai. Descendo, descendo, vai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulfikar dari kelas AS2B. Di sini saya akan membuat salah satu video, di mana video ini saya akan paparkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Wira Purwadi, dan video ini pula untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh beliau. Ya, baik. Di sini saya akan langsung saja masuk pada inti pembahasan, di mana saya akan membahas satu persatu, atau saya akan membahas, jadi saya akan menjelaskan. Baiklah, perilaku korupsi adalah segala sesuatu berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menyebabkan dirinya pada kegiatan korupsi. Contohnya berbohong atau mencontek. Lalu, itu tindakan pidana korupsi sendiri adalah tindakan dan perbuatan yang bersifat ilegal dan menyalahi peraturan serta amanah yang ada guna mendapatkan keuntungan sepihak serta merugikan orang lain. Contohnya menyalahgunakan jabatan dan suap menyuap atau sogok menyogok. Dampak pertama adalah dampak terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi itu ada beberapa poin, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja, yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, lalu yang kedua turunnya produktivitas, dan yang ketiga rendahnya kualitas barang dan jasa. Lalu yang kedua ada dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Yang poin pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lalu lambatnya pengatasan kemiskinan rakyat, dan yang ketiga bertambahnya angka kriminalitas. Lalu dampak yang ketiga itu adalah dampak runtuhnya otoritas pemerintahan. Ya, dalam dampak runtuhnya otoritas pemerintahan ini ada 2 poin utama, yaitu matinya etika sosial politik dan tidak berlakunya peraturan undang-undang. Lalu dampak yang keempat adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Poin pertama yaitu munculnya kepemimpinan yang korup, yang kedua hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, dan yang ketiga hancurnya kedaulatan rakyat. Baru kita langsung saja masuk yang ketiga. Tingkatan korupsi itu ada 3. Yang pertama, tingkatan yang paling dasar disebut pengkhianatan kepercayaan, adalah merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Poin yang kedua ialah tingkat menengah, disebut dengan penyalahgunaan. Ya. Lalu poin ketiga, tingkat teratas disebut dengan mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Itulah beberapa tingkatan yang saya sudah paparkan. Orang melakukan korupsi itu ada banyak hal. Salah satunya setidaknya dapat dikelompokkan korupsi karena terdesak oleh kondisinya atau karena terdorong pola hidup yang boros. Dan yang melakukan korupsi karena sifat serakah dan rakus terhadap harta. Itulah salah satu contoh mengapa orang melakukan korupsi. Ya, korupsi di Indonesia semakin bertambah karena hukum yang berlaku di Indonesia itu dirasa sangat ringan sehingga tidak ada efek jera. Dan korupsi sudah menjadi salah satu budaya yang ada di Indonesia. Kalaupun sudah tidak ada lagi yang masuk penjara, berarti budaya korupsi di Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Lalu yang terakhir, menurut saya ada revisi tentang RUU KUHP yang telah mengikat hak-hak dari KPK itu sendiri, yang telah dibatasi. Adanya pengawas KPK, lalu diluputinya sejumlah kewenangan para penyidik dan penuntut, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan. Maka harusnya dalam RUU KUHP itu
kewenangan KPK untuk penindakan dan penyelidikan terhadap tindak korupsi itu harusnya tidak dibatasi, namun diberi ruang lebih karena agar supaya para penyidik atau para penindak korupsi ini mempunyai stabilitas atau ruang yang memadai. Oke, jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.